الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا صحة وعافية في هذا يوم عيد الأضحى لعلنا أن يجعل الله من عباده الصالحين المخلصين المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته فيا أيها الحاضرون جماعة عيد الأضحى أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tepat pada tanggal 10 Zulhijjah setelah berjuang tadi malam jamaah haji kita di padang Arafah mereka wukuf wajib di tengah malam sampai jam 3. Mereka beribadah tidak ada tidurnya di padang Arafah yang begitu dingin, yang udaranya begitu tajam. Boleh dikatakan di sana perjuangan antara hidup dan mati. Makanya pada malamnya disuruh di kita ini pada negara-negara di luar Makkah khususnya membaca Yasin 41, meminta doa kepada Tuhan agar keluarga kita yang ada di sana mendapat pertolongan, mendapat kelebihan sehingga mereka mendapat pertolongan yang luar biasa. Mereka mampu melewati perjuangan dahsyatnya dan dinginnya angin malam. Yang bergoroh pun wajib dibawa ke sana karena puncak daripada haji adalah wukuf di Arafah. Maka Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Setelah selesai wukuf di Arafah, maka mereka mulai besok 11, 12, 13 Zulhijjah akan berbolak-balik menuju Mina Musdalifah melontar jumroh yang ada yang tinggal. Setelah selesai itu maka bercukur tamamlah haji, sempurnalah haji mereka. Hadirin wal hadirat, kita di luar tanah haram atau orang yang tak wajib melaksanakan ibadah haji, maka nantinya perjuangan itu kita disuruh semalam berpuasa sunat. Siapa yang ikut puasa sunat semalam pada hari yang semalam puasa apa namanya, maka seluruh dosa kita, dosa yang lewat dan yang akan datang 1 tahun, berarti boleh dikatakan dosa 2 tahun akan Allah berikan keampunan kepada kita, kecuali dosa besar. Karena dosa besar itu obatnya hanyalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau dosa kecil, dosa buka aurat, berbohong, dosa katakanlah tadinya mengejek, mengumpat, maka itu semua akan Allah ampuni. Dosa yang melalaikan sholat tapi jangan sempat tinggal sholatnya, Allah berikan lagi maghfirah keampunan dengan keberkahan puasa Arafah. Dan pagi ini sebelum kita selesai sholat ini, maka kita disyariatkan melaksanakan imsak. Imsak itu adalah puasa ece-ece namanya. Artinya puasa hanya sepanjang sebelum selesai sholat Idul Adha. Tatkala kita nantinya selesai khutbah, waktu selamat boleh berbuka. Yang rawat amal langsunglah berbuka nanti boleh dimakan. Itulah imsak, tapi pahalanya luar biasa, menyamai dengan pahala
kurban saudara-saudara. Hadirin, salawat dan salam tentunya marilah kita teruskan kepada beliau junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berwasiat kepada ibu bapa hadirin saudara-saudari anak kami semua, marilah kita meningkatkan takwa dan ubudiyah kita kepada Allah, karena hanya takwa inilah satu-satunya modal kita akan mendapat pencapaian bahagia keselamatan di dunia wa dunia wal akhirah. Hadirin, dalam khutbah yang singkat ini mari kita mengenal sejarah. Awalnya perintah kurban adalah dari sejarah sang kakek Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim bermimpi pada suatu malam, dan setelah ia bangun dia ceritakan dia mempunyai anaknya satu-satunya Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah anak pertama Nabi Ibrahim. Dia mendapatkan anugerah anak setelah Ibrahim berumur lebih kurang 60 tahun. Sementara ibundanya Siti Hajar, ya, baru tadinya mengandung, ya, dan Hajar adalah berusia muda. Dan inilah yang membantu mereka sebenarnya, karena tidak ada keturunan antara Ibrahim dengan istri pertamanya Sarah. Sarah memberikan isyarat dan mengusahakan agar Ibrahim nikah lagi. Karena manusia yang paling tepat Anda jadikan sebagai adik saya, kata Sarah, selain Siti Hajar, karena dia sudah berbakti di rumah tangga kita berpuluh-puluh tahun. Ringkas ceritanya, lahirlah dari perut Hajar, dari rahimnya ini yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ya, pas Nabi Ismail berumur kira-kira 9 tahun, katakan ayam-ayam bodoh, lumut lima mga orang tua naman natapupona, sa redo-redo bermontobak-tobak lampahan. Disinilah terjadi peristiwa perintah mimpi kepada Ibrahim. Dia membanguni anaknya Ismail dan Siti Hajar. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, inni ra'aitu anni adba'uka fil manam. Wahai anakku sayang, anak yang paling mu'aluni, tadi malam bermimpi saya nak, bahwa saya mendapat perintah dari Allah, aku akan menyembelihmu. Qul madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Apakah yang akan saya perbuat? Apa jawab Nabi Ismail? Subhanallah. Ya abati if'al bima tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalaulah itu ya sudah perintah, wajiblah itu ya anda laksanakan. Jangan kau khawatirkan anakmu ini, insyaallah saya akan sabar menghadapinya. Subhanallah. Patut ada orang-orang dahulu mengatakan sebagai panutan ya sesepuh kita, singkam dia matangna, singkam metunasna. Pada dahulu ya lakna madim siya nayana atau siya umakna anak na turun day. Pada makulit sikat kami aswat na turun siya naya. Pada beteng-beteng ayana kami lahir ka beteng-beteng na anak na. Pada kapintaran bisok pangangin dia so na turun mengumah atau grupo. Ya, grupo na mirip tuman na para siya laklay keturunan. Dan kapintaran na dibalisi kapahatan siya si istri atau dari sang ibu. Baka pala urang berpintang na keturunan ka, pada membuat puro na nakisandigan parmenta, dalay manong pintar. Nakaluwag ka lupaling na pintaran ng peepeng, huwag pasipulaw naman na susa. O ipuli nomor na ilang wanda tuloy. Jadi perpaduan ng ginjanaki dari sang calon ibu. Peluang kanteng-kanteng anak taman manis-manis, ya manis-manis, lismulong ang kamahatan ng iwalisan ni Upo, tong pada wajah. Kepala gigarahan, mental, ya,
Perilaku itu adalah semua berasal biasanya dari sang ayah. Jadi pada calon pemilik, calon tentara donakta, alat negara contohnya, tadi calon pemerintah, pulang nangkin silih belepeon, dan pulang nangkin natal, puruk nangkin akhirnya mentalna. Inilah perpaduan dari dua ayah ada spesial yang dimiliki oleh calon-calon anaknya. Beginilah Nabi Ismail alaihissalam, ayahnya seorang pemberani, Nabi Ibrahim tidak pernah takut melaksanakan perintah Allah, sehingga walaupun kematian yang mengancam nyawa Ismail, apa jawab anaknya? Jangan khawatir ayahanda, laksanakan perintah itu wajib. Kalau saya nggak usah ayahanda khawatirkan, saya akan menjadi orang yang sabar. Ditengok oleh Ibrahim istri pertamanya Sarah. Sesudah berumur 2 tahun Ismail barulah mengandung istri pertamanya Sarah. Lahirlah yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Jadi seolah sinut itu keluar dari mulut Sarah. Dikatakan kecenderungannya kepada Hajar luar biasa pada tahun-tahun sebelumnya, karena Hajar cepat mengandung dan mendapatkan anugerah anak. Bagaimana pendapatmu Sarah, kata Ibrahim? Apa jawaban Sarah? Apa pendapat adikku Siti Hajar? Itulah menurutku yang paling terbaik. So dia mendapat yang iman utama doa nautuka. Dia adalah istriku Hajar. Sebelumnya nafkai sudah kawajib pelaksanau. Sasaburgin pente subuh prototile dan mantap prototile barohim mengalayat dari beliau. Mengasah parangnya supaya tajam, supaya tidak terlalu sakit dirasakan ananda tercinta. Terima kasih kepada sasaburgin bertakbir. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Sasaburgin semalam suntuk mengasah pedangnya, dia tidak terlalu sakit dirasakan oleh sang anak. Akhirnya jam 7, saya telah terbit matahari, mereka pergi menuju padang pasir. Nyatanya di tengah jalan datanglah iblis menyerupai manusia. Dia pertama adalah menggoda Nabi Ismail. Ismail, ayahmu itu sudah lari pikirannya, tidak waras lagi pendapat dia. Kendaraan hatinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masa ada perintah membunuh menyembelih? Larilah Ismail, usah kau dengarkan ayahmu, kata iblis. Dan Ismail mengambil batu kecil, dia melempar setan itu dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itulah menjadi syariat pelontaran jumratul ula, jumrah yang pertama. Jauh dari itu datang pula iblis dan membuat anaknya, ayahnya saya goda. Ibrahim, umurmu sudah tua bangka, kau dah payah mendapatkan calon anak keturunanmu, hampir putus keturunanmu. Setelah nyatanya anak keturunanmu datang perintah menyembelih. Perintah apa ini? Tidak usah kau jadi nabi kalau harus mengorbankan anak. Dia ambil pula batu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia lempar setan iblis. Itulah jumratul wusta, jumrah pertengahan. Tak jauh dari itu sekaligus digoda oleh setan kedua orang ini, ayah dan bapaknya. Larilah kau Ibrahim, jangan kau menjadi orang gila, jangan kau menjadi orang yang frustasi. Batalkan penyembelihan ini. Dua-duanya saling melontar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah yang dinamakan Jumratul Aqabah. Disitulah Aqabah tersiksa setan. Dan tahan lagi, dia putus asa. Akhirnya dia berlari, tidak lagi berdaya. Kedua anak bapak ini, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hadirin, sampailah di puncak gunung pasir Sahara. Wahai nak, saya ikatkan ke matamu, saya ikat kepalamu, biarlah kau melihat datangnya pisau ini akan menghunus lehermu. Iya ya, kata Ismail. Langsunglah dia baringkan Ismail bersandar di atas batu pakai bantal, dan dia menarik pedangnya sambil menangis menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada tawaran, tidak ada ragu-ragu sedikit pun.
Nabi Ibrahim langsung menancapkan pisaunya menuju leher Nabi Ismail dan dia bertakbir mengungkap kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiada yang didengarkan selain perintahmu ya Allah. Engkau selalu maha suci, kebesaranmu begitu agung. Ya Allah, pujian itu pantas Engkau terima. Kami tidak ada daya dan upaya, saya berserah diri kepadamu ya Allah. Melihat ketulusan hati Ibrahim yang tidak mempunyai keraguan sedikit pun melaksanakan perintah itu, akhirnya datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, salim Ismail. Cepat Jibril selamatkan Ismail. Gantikanlah lehernya dengan kibas, kata Allah. Dia telah mengorbankan anaknya sama dengan mengorbankan satu kibas buat saya, kata Allah. Cepat selamatkan Ismail. Sekejap mata, karena sayap Jibril itu kalau dia hembangkan, sayap kanan sampai ufuk timur, sayap kiri sampai ufuk barat. Tentaranya Allah, jumlahnya Allah, ini namanya Jibril. Maka dia mampu sekejap mata menggantikan kibas dengan leher Nabi Ismail alaihissalam, sehingga pedang Nabi Ibrahim mengenai dan menghunus lehernya kibas. Memancarlah darah itu. La haula, kata Ibrahim, putuslah sudah habis anakku dalam pikirannya. Ismail heran, loh, kenapa berdarah tapi tidak ada saya rasakan penyembelihan? Langsunglah disambut oleh Jibril takbirnya Ibrahim. Apa kata Jibril alaihissalam? Sadaqa wa'dan wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa asama al-ahzaba wahdah. Allah itu pasti akan menolong hambanya. Allah akan mengurus para tentaranya, jumlah yang begitu hebat dan dahsyat. Itulah Jibril alaihissalam. Wa hasama al-ahzaba wahdah. Dan Allah mengalahkan segala tentara-tentara setan yang berusaha menjadikan seseorang itu akan menjadi pelanggar atau pemaksiat. Itulah dijawab oleh malaikat Jibril. Akhirnya dibuka Ismail matanya, nyatanya yang tergelepar di sampingnya adalah kibas. Apa kata Nabi Ismail? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Benar, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Na'budu illa iyyahu mukhlisin. Kita menyembah Allah itu dengan penuh keikhlasan. Sholat tidak pernah tergesa-gesa, melaksanakan perintah sedekah, kurban ini yang kita selalu dalam mengikutinya dengan penuh keyakinan, tidak pernah berlambat-lambat untuk melaksanakannya atau berhitung terlalu ekonomis kita memandangnya. Wala naqul illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Sementara orang kafir itu pasti benci dengan amal kita. Kalau kita pergi berjamaah nama liman rohani kayo serek kepada kita. Alam makurban Allah dan tamu ke makurban bersajo pergi kita jadi dengan busir. Walau karihal kafirun. Inilah peristiwa terjadinya peristiwa perintah kurban. Akhirnya mereka bertiga, Jibril, Ismail sama-sama membuka mata. Apa ucapan yang bertiga ini? La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adri, kipas tadinya yang sudah tergelepar, Allah perintahkan agar menjadi saksi dan sejarah, bahkan menjadi modal syariat untuk kita ikuti bersama pelaksanaannya. Maka disuruhlah kipas ini dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tidak pilih bulu antara yang kaya dan yang miskin, yang muda dan tua, mampu atau kurang mampu.
Makanya kurban ini berbeda ya dengan sedekah biasa. Kalau kita bersedekah hanya untuk orang yang kurang mampu, tapi kalau kurban tidak ya. Bersedekah kita belikan yang sudah siap saji, tapi kurban tidak, kita belikan daging yang mentah, karena ini adalah merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita berkurban, sebanyak-banyaknya bagian yang boleh kita ambil buat kita yang berkurban hanyalah sepertiga. Tapi kalau sebagusnya, cukuplah hanya sekali makan. Ulang kali magboning beti kurban ni iba na magkurban. Ulang alam ko kali na manyalin niya ya. Sulang ikot-ikot ko na magkurban ni sa kalimakan sa lose malumang sa loka aulillahi ta'ala. Ulang pitin ko manyalin malang ko sa pocket. Ya. Mungkin na iyan nyo lang ginalipan sa lokan na iyan ko ulan swabis na tanggawa bebe. Alalagay ba agad siya mo kaya uling bayan ito malitili. Yung yang betul, tahun-tahun mewarnai, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau seorang ya mengucapi, ya masih mokel tanpa sepengetahuan panitia itu tidak boleh. Namanya may tunan na tolak, lambat ay may dikunci na tolak, ya. Dan along na mawala na karena binatang kurban itu adalah akan menjadi kendaraan menuju surga, jadi tidak boleh ya dihinakan binatang kurban. Parehnya ng kita pangan suping nain, datang pangan ng kinikunay, kalau bagian ng kinikunay, itarong naman. Ulit pagkikukun, itarang. Baka na, kita yang berkurban wajib memberikan uang administrasi, atau siap pilih di kurban itu, siap terlagi. Anong gabi, palang si palastik na, upapaya sekutuana, palang dunia ka magkalilihon na yan, sigaret na, baka naman sa lo kahiba. Walang na isabay sa dali, sulang alok ng kinamamupan. Nang sinamamupan kalak ni kalilyo palagi amal niba. Napayang mamalintali mo kasita sa koral ng tere, pinapantas, pinuman ng secara berkumpul atau secara berjamaah. Karena Nabi telah menggariskan lam yaskurin nas lam yaskurin nah. Alam na sebelum berterima antara manusia imayekam na sebelum bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita tunda hari Sabtu kita akan berkorban karena ingat waktu yang pendek ini. Jam 8 untuk sakalah sudah hadir di lapangan. Kita akan memulainya sebelum zuhur sudah terbungkus semua. Sehingga pada zuhur panitia sudah bisa membagikan tapi asal dari itu masuk na mangkolo mangkuntir napinte na sa daliyon ng tanganakta hindi ka daw mga daling dunia asal dari masak manjokot kita usahoy na biyaso na mga kamuling doon masalusin ang gimnaan asal insyaallah. Hadirin, pentingnya peristiwa kurban ini menjadi syariat atau ungkapan lewat surah atau ayat yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Ano orang mengenju menikmati lingkungan. Bisik pengaruh pada cacat. Kuhu mengambil orang. Ewa kamu yang 60 tahun 50 sudah bisa dipakai 50 dalam narataan. Dan pernah kayo na musuh nikmat. Kaya ikaw kung 30 tahun memang boleh-boleh. Napas na pimasa ikaw nikmat Allah Ta'ala. Ano maliping niya tinasihati yan. O sihat ko ba ito siya okay? Makakanta mo sa iyo. Kung kayo ko naman may pasupagin ko. Nanging ganos ko sa tiyan ko. Nangaitin si nga palasdalang. Pasolli li Rabbi. Kung may bayang dadaling Tuhan. Patuloy subayang mo. Nadano ang jamaah. Kaya ikaw prinukat. Sumuh ng Indonesia. Nung makulit sa iyo dili. Kung makulit niya nung iman bibay. Isa nomor 2 paling besar pahalanya. Sumuh paling besar nomor 1. Ang jamaah. Cukup kau lagi dan isa mali mo lagi kit. Ito bakit na datang mo lagi. Ito ramar sa lupa. Pagkain tes ngara. Na iyakin isang pinday. Tayo mo kasi juro niya tinawag niya. Mana din? Kali paulan na orang itu. Ang panahan ng salo kay kasalilingi 1 har dan berkorban lang. Jadi baru yang sudah menahu Maya, Maya itu adalah peserta selalu tidak bisa terpisah, dia tidak bisa melekang. Selama wajib kita sholat karena mampu, begitu lakukan. Selama wajib ada kemampuan sampai mati pun kita wajib berkorban.
Ano bayabaynon, doon mo butong-butong, paano tumalak na magkuha? Ano naman puro ka dyan iyo, puro ko dyan, pag-ibagi ko na pagkaliyo. Ang along sa mga sigarin, sip-sip ko, pati ba sa ito na mong nilalaki? Ako dyan ako, tumanin siya ko, ako na hindi mo makiyat tuloy mo na sa mungkus ba yan? Baynon day, one half. Para alaki lomong parsalo ka, aja minan layok tuwan. Inna syani'aka huwal abtar. Isipin na doon Panginoon, isipin na doon magdabon ko, isipin na doon mga jiyo, isipin na doon mga rasa ho, kembali ulak tu siya ulak titulayan niya na jati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.